Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Aceng yang bersedia diwawancara pada kesempatan kali ini, yang mana pada saat ini saya diberikan tugas oleh pada program Guru Penggerak untuk menyampaikan sebuah studi kasus dan meminta pendapat kepada rekan sejawat, yang mana saya minta pendapatnya kepada Pak Aceng tadi. Sebelum saya meminta pendapat, saya bacakan dulu studi kasusnya Pak Aceng ya. Nah, di sini ada studi kasus. Anda adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapot semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya pada kepala sekolah, Ibu Rosdiana. Nah, Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran tersebut. Nah, hari ini, maksudnya pada saat itu, Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini, dan juga telah mengumpul nilai rapot dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapot yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, melalui jalur nilai rapot atau jalur tanpa tes, ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapot tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur nilai rapot. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA tersebut adalah membuat 25% murid diterima di perguruan tinggi negeri dengan melalui jalur rapot. Nah, oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai rapot mereka harus dibuat bagus dengan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin. Maka bila nilai murid 70, maka akan menjadi 80 dan seterusnya, demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur nilai rapot. Nah, Anda di sini telah mengajar di sekolah ini selama misalnya 5 tahun, dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid. Nah, selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Bila Anda meningkatkan apa yang akan Anda lakukan atas dasar apa yang Anda lakukan. Nah, jadi gini, menurut Pak Aceng, bagaimana kira-kira tanggapan Pak Aceng apabila dalam posisi sebagai guru yang harus memberikan nilai 10 poin kepada murid-muridnya untuk mengikuti keinginan dari Ibu Rosdiana, dan keputusan apa yang akan diambil oleh Pak Aceng dalam kasus tersebut? Bagaimana Pak Aceng? Gini, yang pertama, saya tidak bisa berbicara terlalu jauh mengenai kasus ini kaitannya dengan status saya sebagai guru di sekolah luar biasa. Tapi saya bisa memberikan gambaran lain andai saya berada di kasus tersebut. Yang pertama, saya berbicara sebagai seorang guru di SLB ya, karena kasus ini di sekolah umum. Ya. Kalau di SLB sendiri, target dari kelulusan itu tidak harus siswa itu masuk perguruan tinggi, tapi lebih pada memberikan kemampuan pada siswa untuk mendapatkan life skill, kemampuan untuk bisa mandiri. Tapi untuk anak-anak tertentu yang tidak ada hambatan intelektual, otomatis ketika dia mampu masuk ke perguruan tinggi, ya kita support untuk situ. Artinya jika bertemu dengan kasus seperti ini, saya tidak bisa berbicara jauh untuk hal seperti itu. Namun demikian, andai kata saya berada di posisi ini, di posisi sekolah umum dengan kasus seperti itu, kemudian diminta untuk menaikkan nilai siswa agar bisa masuk perguruan tinggi, maka sebagai seorang guru saya harus mereview kembali, melihat kembali apakah hal-hal yang diminta itu mungkin atau tidak. Artinya siswa itu layak atau tidak. Kalau memang tidak bisa karena dengan penilaian-penilaian yang ada, otomatis yang saya minta kepada pihak sekolah adalah pihak sekolah melakukan evaluasi mengapa siswa-siswa di situ, di sekolah tersebut nilainya rendah atau kurang dari yang diinginkan. Bisa jadi nilai kurang dari siswa tersebut karena kemampuan sekolah dalam
mencukupi atau memenuhi sarana prasarana untuk siswa belajar itu minim, sehingga siswa tidak mencapai atau tidak memiliki ketuntasan yang baik dalam setiap pembelajaran. Ada hal-hal yang kurang karena misalnya sarannya kurang, alatnya kurang, atau support dari hal-hal lain yang mendukung pembelajaran pada siswa di sekolah itu kurang, sehingga berdampak pada kemampuan siswa dalam menerima atau menyerap materi-materi pembelajaran seperti itu. Jadi saya kira secara pribadi saya tidak bisa serta-merta langsung menaikkan nilai siswa, tapi lebih pada mengevaluasi sekolahnya itu sendiri. Kenapa bisa terjadi demikian? Saya kira seperti itu Pak Angga. Jadi ada secara pribadi karena saya menjadi SLB, saya bisa tanggapan saya seperti itu. Tapi jika posisi saya di sekolah umum, maka tanggapan saya juga seperti itu, biar lebih kepada evaluasi internal sekolahnya sendiri mengapa bisa demikian. Mungkin pada tahun ini tidak bisa, tapi pada tahun depan dengan evaluasi tersebut bisa meningkat. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Aceng atas tanggapannya, dan apa yang Pak Aceng sampaikan betul juga, di mana sebenarnya kita mengajar di sekolah luar biasa, yang mana kasus yang kita sampaikan ini mungkin agak luas dan melebar ya daripada kita yang berada di sekolah luar biasa. Dan juga saya sepakat dengan apa yang Pak Aceng sampaikan, bahwasanya kita memerlukan evaluasi kelayakan siswa mana yang pantas kita berikan kenaikan nilai, ataupun yang tidak pantas kita berikan kenaikan nilai untuk anak tersebut melanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Baik, terima kasih banyak Pak Aceng atas waktu yang Pak Aceng sukses. Terima kasih banyak Pak Aceng atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.